Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina Mukodasya dengan NIM 501142949. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Dasar. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 16 Pangkal Pinang, tepatnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian di dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah Anda? Jika iya, adakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak Anda rasakan, jelaskan alasannya. Saat menjawab berdiskusi, sebutkan nama sekolah dan daerah tempat Anda mengajar. Masalah pendidikan yang diangkat di dalam artikel pertama adalah rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Mulai dari keterbatasan sarana prasarana, kualitas guru, hingga distribusi guru yang belum merata. Sedangkan artikel kedua menyoroti dampak pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah perdesaan dengan meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran. Di SD saya sendiri, tepatnya di SD Negeri 16 Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, sebagian masalah tersebut juga dirasakan. Misalnya, keterbatasan sarana TIK, perpustakaan yang belum optimal, dan masih adanya kesenjangan akses untuk siswa dari keluarga prasejahtera. Persamaan dengan artikel adalah adanya hambatan fasilitas yang berpengaruh pada mutu belajar. Namun, perbedaannya, sekolah kami berada di wilayah perkotaan, sehingga tantangan geografis tidak seberat di perdesaan, meski masalah kualitas guru dan sarana tetap relevan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Untuk mengatasi isu sosial politik, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan afirmatif dalam pemerataan guru dan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan. Dari sisi sosial budaya, masyarakat harus lebih dilibatkan dalam mendukung program sekolah. Misalnya, ketika ada gotong royong, terus memperbaiki sarana sekolah, atau menyediakan beasiswa lokal, atau program literasi keluarga. Selain itu, penting adanya kolaborasi dengan sektor swasta, CSR perusahaan, untuk memperkuat infrastruktur sekolah. Guru juga perlu didorong mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam pembelajaran agar siswa merasa dekat dengan konteks budaya lokal atau budaya mereka, sehingga pendidikan tidak hanya berorientasi akademik tetapi juga membangun karakter dan identitas sosial budaya yang kuat. Pertanyaan yang ketiga, menurut pendapat Anda, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara? Menurut saya, kedua artikel sangat terkait dengan materi modul 1 karena sama-sama menyoroti akses pemerataan dan kualitas pendidikan yang merupakan indikator penting dalam studi komparatif antar negara. Modul 1 menekankan bahwa negara maju cenderung memiliki sistem pendidikan dengan infrastruktur yang merata, kualitas guru mereka yang tinggi, dan kebijakan pendidikan yang berpihak pada pemerataan. Nah, temuan artikel pertama dan kedua itu memperlihatkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan klasik yang mana berupa kualitas guru, infrastruktur, dan pemerataan. Hal ini
dapat dibandingkan dengan negara-negara lain, misalnya di Finlandia, di Jepang, yang mana mereka berhasil menjaga kesejahteraan pendidikan baik di perkotaan maupun di perdesaannya. Dengan demikian, artikel-artikel ini memperkuat bahwa studi komparatif ini sangat penting agar Indonesia dapat mengadopsi praktik baik dari negara-negara lain untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan apabila ada masukan bisa saya terima untuk perbaikan diri ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.